Amin. Amen. 1, 2, 3. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu, pemuda, remaja, dan sekolah minggu yang dikasihi Yesus Kristus. Inilah minggu ke-32 kita beribadah di rumah kita masing-masing. Kami menyampaikan salam dari Bapak Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya, Bapak Pendeta Midian Kahasrai MTH, dan pelayan di distrik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu bagimu juga. Minggu ini adalah minggu ke-19 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Melalui topik minggu ini kita dibimbing untuk melestarikan budaya atau cara hidup yang baik, seperti Ayub dan sahabatnya yang mendengar dan taat kepada firman Tuhan untuk saling menguatkan dan mendoakan. Ajarlah kami Tuhan memelihara dan melestarikan cara hidup yang baik sesuai dengan firman-Mu. Karena itu, kita yang dikasihi Tuhan dan yang merindukan kasih setia-Nya, marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji nama-Nya. Datanglah di hadapan-Nya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi dari nyanyian buku ND nomor 10 ayat 1. Puji upasanaku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa kebenaran zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat sesuatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak. Sertailah kami, supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu. Oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 275 ayat 3. Oh Jesus to hati. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba-Nya. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkan kami melakukan sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 164 ayat 3. Oh Tuhan Yesus, oh Rajaku. Oh Jesus, merasi Tuhan, Isa luhur berdosa di Oni menaminan dan jurang Tuhan Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Tuhan menghendaki agar cara hidup yang baik, saling mendukung dan saling mendoakan, terutama di tengah pandemi COVID-19 saat ini, menjadi budaya yang kami lakoni setiap hari.
Namun, karena kami cenderung hanya memperhatikan kepentingan kami sendiri, mata hati kami tertutup melihat penderitaan dan kesusahan sesama kami. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 464 ayat 2. Hubungan Maduri. Firman Tuhan yang menjadi epistel yang ditetapkan pada minggu ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Demikian bunyinya. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripada ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu? Buatlah. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 bulu. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedok
itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Dan ia berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari nyanyian buku WNG nomor 763 ayat 1. Molo Jesus Domani. Molo Jesus Domani las roha, Jesus si pangulupi las roha, hot hapag siami, rohot mo si rohani, madungan tu Jesus si las roha, las roha, las roha. Madungan tu Jesus las roha, masinundang maliho, bintang pagkirimuhi, madungan tu Jesus las roha. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, datangnya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Mari kita bernyanyi dari nyanyian Pukuente nomor 693 ayat 1, Yesus Roh Tuhan. Dan kita memberikan persembahan 1A dan 1B, dan kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Mikian Kahasurai, Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Khotbah kita minggu ke-19 setelah Trinitatis diambil dari kitab Ayub pasal 42 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-17 dengan topik melestarikan budaya. Demikian firman Tuhan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabat, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hamba-Ku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hamba-Ku Ayub, lalu persembahkanlah semua itu sebagai korban bakaran untuk diri. Dan baiklah hamba-Ku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hamba-Ku Ayub. Maka pergilah Elifas orang teman, Bildad orang Suah, dan Jopar orang Naamah, lalu mereka melakukan seperti apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah dia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalan yang ramai, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita
dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 pesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya, yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemina, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Karen Abu. Di seluruh negeri tidak dapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Demikianlah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Setiap kali kita mendengar kisah Ayub, tentu yang terlintas dalam pikiran kita adalah seorang tokoh yang kesetiaannya teruji kepada Tuhan lewat penderitaan. Pencobaan dan penderitaan datang secara beruntun dalam kehidupan Ayub. Anaknya mati, harta bendanya habis, ditinggalkan oleh istri, ditinggalkan para sahabatnya, dan mengalami sakit yang begitu parah, sudah jatuh tertimpa tangga tulang. Demikianlah penderitaan yang dialami Ayub, sehingga ia menjadi orang yang paling malang saat itu. Hidupnya drastis berubah dari berkelimpahan penuh kemewahan, bahagia menjadi tidak punya apa-apa lagi. Namun karena kebenaran dan kesetiaan Ayub kepada Tuhan, ia dipulihkan. Oleh karena itu ada 2 poin penting yang menjadi perenungan bagi kita melalui nas ini. Bagaimana Tuhan memulihkan Ayub dari keterpurukan kehidupannya. Yang pertama, saling mendoakan dan menentukan. Mungkin saudara juga pernah mengalami hal seperti Ayub ini, meskipun tidak persis sama. Di mana ketika saudara mengalami penderitaan, justru orang lain datang meminta untuk didoakan. Jangan-jangan secara spontan, terkadang kita menjawab, ayaw ke sitangnya kono, ayaw ke siurupan, ayaw ke siapuran, wasama panilukannya mana penurupir siapa. Ape siap kapubusok, dohot parsorion na ilo, iba na ananya panakaronan. Asa unang diwun dewata halak na dulu. Dan dijual iba na mengurupi, akaronan na atik pe iba na pe siurupa. Jalamat pe ditinggal sama akaronan na sijud mengadupi parsorion na dan di noti-noti berada pe surya kahasalan minungan na. Alani manak sama dia te partnya hapata alai suatu kadurak garut akarawata pangiru tangian manak penerunia kaptongna altangnya kon amu akarawamuna nama ngarsakihan ai Tuhan ipe disesa doa surya kadusa. Karena itu marilah kita saling mendoakan, ampuni kesalahan orang lain kepada saudara kita, agar Tuhan memulihkan saudara kita yang lain. Yang kedua, saling menolong dan menopang. Sahabat-sahabat Ayub, saudara-saudaranya, bahkan semua kenalan yang lama pun datang memberi dukungan, semangat,
dan penghiburan untuk Ayub atas segala malapetaka yang dialami. Bahkan mereka datang tidak dengan tangan kosong. Perhatian mereka kepada Ayub disertai dengan bantuan spontanitas berupa materi yang dapat menolong hidup Ayub. Mereka tidak hanya sekedar menyampaikan kata-kata penghiburan, tapi juga memberi dari yang mereka punya, yaitu uang 1 pesita dan sebuah cincin emas. Saudara-saudara yang kekasih, dan dari bantuan mereka lah Allah semakin memberkati Ayub, sehingga ia semakin diberkati bahkan lebih daripada sebelumnya. Sungguh luar biasa Tuhan semakin memberkati Ayub justru lewat penderitaan hidupnya, bukan dari kesuksesannya. Oleh karena itu, saudara-saudara, bagi saudara-saudara yang saat ini mungkin sedang mengalami penderitaan yang bertubi-tubi, kiranya iman saudara semakin dimurnikan oleh Tuhan, semakin memberkati saudara melebihi dari hidup saudara sebelumnya. Man akka torto alial dipakai dibatado pahosing akka porsoriotai. Alani saya tahu di maka asamalan nalinga. Sebagaimana seruan topik minggu kita memelihara budaya. Marilah kita terus memelihara budaya kita, saling menolong, menguatkan dan menopang. Dengan demikian kemuliaan Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita dan memberkati saudara-saudara. Amin. Kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah pergumulan hidup, tentu kami sering bertanya di manakah Tuhan yang harus menolong kami. Namun kadang datang bertubi-tubi juga masalah-masalah yang menimpa, baik di luar, baik yang ada di dalam diri kami masing-masing. Tapi melalui iman Ayub, kami meyakini Tuhan masih hidup. Tuhan berada di mana-mana. Di tengah-tengah sukacita, di tengah-tengah penderitaan, Tuhan selalu berkarya untuk menyatakan kuasa daripada Allah, jauh melebihi daripada yang lain-lain. Dan pada akhirnya, itulah yang kami dapatkan dari khotbah hari ini, supaya kami memiliki iman seperti Ayub yang tahan uji, yang tahan dengan segalanya. Karena itu, marilah kami juga ikut bersama-sama dengan Tuhan, dengan seluruh jemaat-Mu, supaya beralih untuk mengandalkan Tuhan dengan saling tolong-menolong. Itulah budaya yang harus kami lakukan, karena budaya itu juga berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas penyertaan-Mu hingga pada minggu hari ini. Tuhan tetap menolong kami dan memberi hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bernyanyi dari buku ND nomor 481, Gudang Dope, dengan memberikan persembahan yang kedua, sekaligus kita tunjukkan kepada Badan Penyelenggara Pendidikan Akademik. Si
Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagaimana sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kemuliaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat pagi Mama. Ani nggak ya Bu? Abang On, Mama. Tawa anak. Tawa anak. Eh.